Halo, Shalom Yud, apa kabarnya nih? Oh, nggak terasa sudah seminggu kita selesai ibadah pada minggu lalu dan kembali kita akan memuji Tuhan. Tidak bosan-bosannya kita akan terus bersekutu walaupun masih dalam keadaan pandemi. Hari ini kita bersukacita kembali karena kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan ini Bapa, buat penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau memulai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Engkau berkati Bapak setiap orang yang mengambil bagian, baik youth yang akan mendengarkan maupun hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita akan bernyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tulas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Oke teman-teman, sungguh luar biasa kita tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Mungkin teman-teman bertanya, Kak Jody sama Kak Janon ini di mana sih, seperti itu kan? Kita lagi ada di sawah, agar suasananya berbeda seperti itu. Artinya dimanapun kita berada, kita akan tetap memuji Tuhan, baik siang ataupun malam. Untuk itu, mari kita bersukacita kembali. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada ya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Biarlah nama Tuhan kita dipuji. Amen. Baik itu Haleluya. Saat terbitnya matahari maupun saat terbenam, kita tetap memuji Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Yes. Oke teman-teman, aku percaya teman-teman bersuka cita juga dimanapun berada saat ini mendengarkan video kali ini. Teman-teman, kita akan memasuki ibadah mendengarkan firman. Kita akan angkat satu lagu pujian lagi. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Oh Bapa, kami mengakui bahwa kami membutuhkan pertolongan-Mu, bahwa kami Bapa membutuhkan terang-Mu. Kami sadari Bapa bahwa firman-Mu lah dan hanya firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari teman-teman kita angkat lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan sekali lagi. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku susah, dan hilang jalanku, tetap bersamaku. Waktuku susah dan hilang jalanku, Engkau Tuhan bersamaku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, bahwa hanya firman-Mu saja yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ketika kami mulai Bapa meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan kebenaran, kami merasa hampa, kami merasa kami berjalan di dalam kegelapan. Oleh karenanya Bapa, kami meminta pertolongan-Mu untuk menjamah urapi setiap kami Bapa, untuk kami boleh tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman boleh menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan saja.
setiap youth yang akan mendengar firman ini. Biarlah Bapa Roh Kudus juga yang bekerja agar kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga apa yang menjadi pendengaran kami hari ini berguna untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 tentang hidup baru. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa untuk memulai firman ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak mengucap syukur terima kasih untuk setiap kasih karunia yang boleh kami terima hingga saat ini, dan terima kasih juga kalau kami diberikan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan dan juga belajar bersama tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan melalui Efesus ini bisa kami teladani dalam diri kami, dan biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon bimbingan Roh Kudus untuk memberikan kami hikmat dalam kami menikmati firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Kau memberkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan belajar dari Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 2 ya. Pasal 2 ayat 1 sampai 10. Grogi gini jadinya. Kita mau belajar tentang hidup baru. Apa yang Paulus katakan mengenai hidup baru yang Paulus katakan di Efesus pada saat itu. Jadi di sini kita mau baca dulu ayat pasal 2 ayat 1 sampai 10, terus baru nanti kita gali bersama-sama ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia, ini perikopnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua itu berarti Paulus ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman tadi sadar kalau misalnya dalam pembacaan ini itu Paulus itu menyampaikan perbedaan antara hidup baru dan hidup lama. Ya, itu ada, kita mau ulas secara bersama-sama ya. Nah, di sini tadi kan sempat aku bilang ya, Paulus ini menyampaikan hidupnya itu mengalami perubahan. Tadi kan di ayat 3 dia bilang, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami itu merujuk pada Paulus.
Ya, kami tapi nggak cuma Paulus, tapi orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah mengalami hidup baru. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka. Mereka itu merujuk pada orang-orang yang masih hidup lama, masih hidupnya belum mengalami pembaruan. Nah, sebenarnya apa perbedaan hidup baru dan hidup lama? Bagaimana kita bisa melihat apakah kita saat ini sudah mengalami hidup baru atau hidup lama? Oke. Kita baca di ayat 1-3. Ini ada terdapat di ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu salah satu indikatornya, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang, bagaimana Paulus merujuk dirinya, pengalaman dia pada saat masih belum mengalami pembaruan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, di sini pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, di sini Paulus itu memberikan indikator apa ya? Apa yang bisa dilihat gitu, maksudnya ukuran yang bisa dilihat ketika kita masih dalam hidup yang lama. Ini yang dia alami, yang dialami pengalaman dia, yaitu hidup dalam hawa nafsu daging. Itu salah satu. Hidup dalam hawa nafsu daging adalah indikator bahwa kita masih hidup di dalam hidup yang lama. Itu satu, hawa nafsu daging, kita masih menuruti hawa nafsu daging. Yang kedua, menuruti kehendak daging. Yang kedua, dan yang ketiga, pikiran kami yang jahat. Nah, apa aja sih kalau di kehidupan sehari-hari itu maksudnya hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging itu apa aja sih? Misalnya kita masih hidup dalam nggak usah pakai contoh. Misalnya kita tahu nih kalau misalnya kita tuh tidak boleh mengkonsumsi lemak berlebihan. Misalnya ya, ini aku contohkan ke dalam diri aku sendiri. Misalnya aku tahu kalau misalnya sebenarnya berapa sih kadar karbohidrat yang aku butuhkan atau lemak yang aku butuhkan dalam makanan gitu. Maksudnya kayak tubuh aku tuh sebenarnya membutuhkan lemak tuh berapa banyak sih sebenarnya. Nah, tapi karena aku suka banget dengan lemak, misalnya kayak aku suka hamburger, terus aku suka makanan-makanan yang berlemak, itu jadinya kadar lemak yang aku butuhkan itu melebihi batas gitu. Dan itu salah satu hawa nafsu yang perlu aku tinggalkan, karena itu bisa merusak diri aku sendiri gitu. Nah, itu salah satu, kalau dalam diri aku, salah satu hal yang contoh yang bisa aku perbaiki mengenai hawa nafsu tuh. Nah, mungkin teman-teman punya banyak hal mengenai hawa nafsu masing-masing. Nafsunya pada bagian apa, kedagingan kita tuh pada bagian apa. Misalnya kayak mungkin penggunaan media sosial terlalu banyak, apakah sesuai dengan kadar yang kita butuhkan atau enggak. Kalau melebihi berarti kita perlu mengurangi. Itu kan tadi ciri hidup lama. Sekarang bagaimana sih ciri hidup baru? Di sini hidup baru itu atau yang Paulus katakan itu dalam kata sekarang, hidup yang sekarang, yang menunjukkan bahwa dia sudah hidup dalam hidup yang baru. Itu ada di ayat 4-7. Kita baca ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, di sini ada penekanannya. Kita hidup di ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita hidup itu, maksudnya hidup baru itu ketika kita bersama dengan Kristus.
Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Lagi-lagi, untuk yang kedua kalinya penekanan Paulus ketika kita hidup baru adalah hidup di dalam Kristus. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, 3 kali Paulus itu menyebutkan dalam Kristus Yesus. Bahwasannya indikator yang bisa kita ukur, yang bisa kita lihat adalah mengenai hidup baru ketika kita hidup di dalam Kristus. Itu adalah salah satu perubahan kita menuju pada hidup yang baru, yaitu kita hidup di dalam Kristus. Nah, mengenai hidup baru ini memang mungkin bagi teman-teman, bagi saya dan teman-teman itu sangat sulit, karena meninggalkan kedagingan itu ketika kita hidup di dalam, maksudnya kita hidup di dunia ini, itu untuk meninggalkan kedagingan kita mungkin sulit. Banyak sekali tantangannya, apalagi di pandemi saat ini. Banyak sekali tantangannya. Nah, sebenarnya di ayat 8 itu disebutkan gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, di sini sebenarnya memang perubahan kasih karunia itu yang di hidup baru yang kita terima itu bukan karena pekerjaan kita memang, tapi kita juga harus mengusahakan hidup baru itu, karena memang Allah sudah memberikan ke kita nih. Tapi mau nggak kita mengusahakan untuk mengambilnya? Mau nggak kita mengusahakan untuk menjaganya sampai di akhir ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga? Nah, itu mungkin kalau kita berjalan sendirian itu akan terasa sangat berat, ya kan? Karena kita sebagai manusia kita membutuhkan support system, membutuhkan orang lain, membutuhkan setidaknya di luar dari diri kita untuk kita bisa berjalan bersama gitu. Karena kan manusia nggak bisa hidup sendiri kan, kita butuh orang lain gitu. Dan itu pentingnya persekutuan di dalam Kristus gitu. Maksudnya kita bisa belajar bersama, saling mendukung, saling menguatkan, saling menajamkan untuk kita mengalami hidup baru ini. Untuk benar-benar hidup di dalam hidup baru ini, kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa berjalan gitu, untuk kita bisa mencapai hidup baru itu dengan benar. Bukan hanya teman sih, maksudnya bukan hanya orang lain, tetapi terutama itu adalah Yesus Kristus, sebagaimana yang disampaikan bahwa hidup baru itu adalah ketika kita di dalam Kristus Yesus. Nah, sudahkah kita hidup di dalam Kristus Yesus? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kita sudah di dalam hidup di dalam Yesus Kristus? Kalau sudah, mari kita sama-sama menjalani hidup baru ini, sama-sama belajar untuk menjalani hidup baru ini lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Tapi siapapun Anda yang belajar, yang sama-sama sedang mengalami pergumulan atau misalnya goyah terhadap hidup baru ini, mari sama-sama kita belajar lagi, kita berdoa lagi, kita remembering lagi, mengingat lagi bahwasannya kita ini bersama Yesus Kristus. Gak cuma kita, tapi ada orang lain juga yang hidup di dalam Yesus Kristus. Maka kita perlu untuk sama-sama saling mendukung, kita saling berdoa satu sama lain, biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Terima kasih, semoga firman ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Amin. Kita berdoa ya, kita sudah selesai. Mari kita bisa berdoa. Bapak, mengucap syukur, terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari mengenai hidup baru. Bapak, kami mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hidup di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami mau belajar taat, dan kami mau menghidupi iman kami dalam Yesus Kristus. Kami mau benar-benar melangkah Tuhan, mengalami perubahan bersama dengan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Tuhan, biarlah
kami dimampukan untuk kami menjalani hidup baru ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh mengalami pembaruan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang bekerja, Tuhan yang menguatkan kami untuk kami hidup di dalam hidup baru ini. Biarlah juga setiap orang yang mungkin belum mendengar tentang firman Tuhan, mungkin belum mendengar tentang Yesus Kristus, biarlah kami dimampukan juga untuk menjadi saksi bagi orang-orang lain yang belum mendengarkan mengenai Engkau. Biarlah namamu dimuliakan oleh seluruh bangsa. Terima kasih Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman semua, teman-teman youth, kita akan berdoa syafaat, berdoa permohonan. Mari kita satu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami para pemuda youth JKY Rafa datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa untuk meminta beberapa hal, beberapa syafaat kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dalam masa krisis akibat dari pandemi virus corona. Engkau Tuhan yang selalu memberkati bangsa kami, yang dapat menopang segala persoalan yang dihadapi bangsa kami, baik itu segala persoalan perekonomian, sosial, budaya maupun politik yang sedang mengalami penurunan atau krisis ya Tuhan Yesus. Kau yang menjaga-jaga ya Tuhan setiap pemimpinnya supaya tidak melenceng dari apa yang sudah Engkau tetapkan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi tempat tinggal kami ini yaitu Kota Malang, terus bagi setiap mereka yang berada di bagian birokrasi ya Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati mereka ya Tuhan. Kota Malang sedang juga menghadapi kondisi corona ya Tuhan. Engkau yang mengetuk pintu hati mereka supaya mereka hanya melayani masyarakat ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mendoakan youth kami ini ya Bapa. Semoga youth kami ini ya Tuhan Yesus semakin berkembang, semakin beriman di dalam Engkau, dan semakin memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak bisa mengikuti ibadah ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dan memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berikan juga roh ya Tuhan, roh yang ingin menyembah Engkau ya Tuhan Yesus bagi setiap kami para anggota youth JKY Rafa, supaya youth ini menjadi tempat kami untuk berkembang, mengembangkan iman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja JKY Rafa, Engkau yang memberkati gereja ini agar segala pelayanan yang dilakukan oleh setiap hamba-Mu, baik dalam hal diakonia, marturia dan pelayanan lainnya, Engkau yang turut serta dalamnya ya Bapa. Ya Bapa, ini doa syafaat kami Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengabulkannya. Teman-teman sekalian, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu sehingga pada sore hari ini kami telah selesai mengadakan ibadah kami ya Bapa. Ya Bapa, segala firman yang telah kami terima, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya itu menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan, agar kami dapat melangsungkan hidup kami lebih baik lagi ya Tuhan Yesus sebagai manusia. Ya Bapa, berkati kami satu persatu agar kami dapat semakin intens lagi untuk menjalin hubungan dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus, terima doa kami ini ya Tuhan Yesus. Kiranya teman-teman sekalian dapat menjadi berkat dan menjadi terang dunia di tempat dimanapun teman-teman melayani, baik itu di sekolah, baik itu di gereja, di persekutuan. Kiranya teman-teman menjadi berkat bagi sesamamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.